Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada pagi hari ini berjumpa dan bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa-siswi semuanya, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Jadi pertemuan kita semakin hari semakin bertambah, khususnya di semester genap ini. Jadi silahkan kalian semua untuk menyimak pembelajaran dari saya dari awal sampai akhir, agar kalian semuanya bisa memahami isi informasi penjelasan materi dari saya. Seperti itu ya siswa-siswi semuanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian semuanya untuk mempersiapkan alat tulis kalian masing-masing, agar ketika nanti kalian mendengarkan atau menyimak ada informasi yang penting dan layak untuk kalian catat, silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing, khususnya untuk buku mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah siswa dan siswi semuanya, pada pagi hari ini kita nanti akan kembali lagi belajar seputar materi teks negosiasi, akan tetapi KD yang berbeda. Jadi kompetensi dasarnya setiap kita bertemu itu akan berbeda. Jadi silahkan semuanya untuk menyimak dengan baik dan fokus. Seperti itu ya siswa-siswi semuanya. Masih bersama saya yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Baik, kita lanjutkan saja. Kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu KD 3.11, di mana informasinya adalah mengevaluasi isi, struktur atau orientasi, ada pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang berikutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini yaitu kalian nantinya diharapkan mampu untuk mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Bisa dipahami ya semuanya? Baiklah, kita lanjutkan. Peta konsep untuk pertemuan kali ini yaitu ada 3 informasi yang nanti akan saya sampaikan dan jelaskan ke kalian semuanya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang isi teks negosiasi.
Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang struktur teks negosiasi. Dan yang ketiga akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi silahkan semuanya untuk menyimak informasi dari saya dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya, ada sebuah gambaran untuk pelajaran kita pagi hari ini, di mana di situ ada sebuah informasi. Silahkan kalian simak, kalian baca, kalian pahami. Informasinya seperti ini. Siapa di antara kalian yang pernah berbelanja di pasar? Ini sebuah pertanyaan ya. Jika bukan ibu kalian, pasti pernah melihat orang lain sibuk menawar dong. Nah, dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini merupakan kegiatan yang lumrah. Penawaran atau negosiasi terjadi ketika dua pihak atau lebih menghadapi masalah yang sama. Dalam hal penawaran harga di pasar, penjual dan pembeli mempermasalahkan harga suatu barang. Nah, negosiasi juga bisa dilakukan lewat tulisan, yaitu menggunakan teks negosiasi. Itu tadi sebuah pengantar singkat ya untuk materi kita pagi hari ini. Kita masuk ke submateri yang pertama. Yang akan kita bahas adalah seputar isi teks negosiasi. Isi teks negosiasi ini merupakan bahasan pokok dari negosiasi, di mana dalam isi teks negosiasi ini berisi satu, adanya penyampaian materi, yang mana di situ disampaikan adanya pemberitahuan atau pertanyaan tentang permasalahan objek. Kemudian yang kedua berisikan tentang tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Dalam informasi yang kedua ini, kedua pihak itu saling bernegosiasi yang kemudian mendapatkan keputusan akhir. Ini di dalam isi teks negosiasi. Bisa dimengerti dan dipahami ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Yang kedua, kita akan mempelajari seputar struktur teks negosiasi. Tahukah kalian jika di dalam sebuah teks terdapat beberapa struktur yang menyusunnya? Bahkan yang membedakannya dengan teks yang lain. Struktur merupakan bagian dari sebuah teks itu sendiri. Nah, struktur ini sama artinya dengan susunan. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya, yang selanjutnya. Dalam menulis teks negosiasi, terdapat struktur yang memudahkan pemaparan negosiasi. Struktur tersebut juga dapat kita untuk menulis teks ini yang baik
Adapun beberapa bagian dalam teks ini itu meliputi ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan dan tunjukkan ke kalian bahwa ada 7 struktur kompleks teks negosiasi. Silahkan kalian pahami semuanya ya. Yang pertama, strukturnya yaitu berupa orientasi. Kemudian yang kedua ada permintaan. Yang ketiga, pemenuhan. Yang keempat, penawaran. Yang kelima, persetujuan. Yang keenam, pembelian. Dan yang ketujuh adalah penutup. Jadi 7 informasi ini adalah struktur kompleks teks negosiasi. Kembali kita lanjutkan. Di sini akan saya jelaskan satu persatunya dari struktur teks negosiasi tadi. Yang pertama itu berupa orientasi. Orientasi itu sama saja dengan kalimat pembuka, yang mana dalam orientasi ini biasanya berupa ucapan salam yang fungsinya itu untuk memulai negosiasi. Ini dalam orientasi. Jadi orientasi itu sama saja dengan kalimat pembuka atau pembukaan. Kemudian yang kedua ada permintaan. Permintaan ini adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Jadi permintaan itu ya kita yang biasanya membutuhkan dari si pembelinya berupa barang atau jasa. Kemudian yang ketiga pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Sedangkan penawaran yang keempat ini adalah puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Jadi adanya tawar-menawar antara si penjual dan pembeli. Kemudian yang kelima persetujuan. Di dalam persetujuan itu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam ada pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen. Jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Ini di dalam struktur pembelian. Sedangkan di dalam struktur penutup ini sama saja dalam istilah lainnya yaitu kalimat penutup. Biasanya di dalam penutup ini berupa ucapan salam atau terima kasih. Jadi kalau tadi di awal ada salam pembuka, berarti di penutup itu ada salam penutup. Seperti itu. Bisa dimengerti ya semuanya ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Teks negosiasi umumnya berupa percakapan antara pihak-pihak yang melakukan
negosiasi. Terdapat beberapa jenis kalimat yang sering digunakan dalam teks negosiasi, seperti adanya kalimat logis, kemudian kalimat persuasif, kalimat bersyarat, dan kalimat kausalitas. Kaidah kebahasaan ini merupakan jenis kata atau kalimat, ya. Jadi kalimat atau satuan lingual lain yang sering muncul dalam suatu jenis teks. Bisa dimengerti ya, kaidah kebahasaan. Yang selanjutnya, kalimat logis. Di sini ada sebuah informasi, nanti apabila kalian belum bisa memahami, bisa kalian baca secara cepat ya. Kalimat logis adalah kalimat yang masuk akal secara runtutannya maupun secara konteksnya. Jadi kalimat logis itu digunakan agar tujuan negosiasi yang dilakukan tersampaikan dan masuk akal bagi pihak lain. Selain itu, teks negosiasi juga menggunakan kalimat persuasif yang santun. Jadi ada kalimat ajakan. Kalimat ajakannya itu kalimat yang santun agar lawan bicara dapat menyetujui keinginan si negosiator. Kemudian yang kedua adalah kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat ini menggunakan kata kuncinya ya, ada kata jika, andaikan, dan apabila. Juga sering dipakai dalam teks negosiasi. Kalimat ini diucapkan ketika terjadi penawaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan. Kemudian kalimat yang ketiga itu ada kalimat kausalitas. Kalimat kausalitas istilah lainnya yaitu kalimat sebab akibat. Di mana dalam kalimat kausalitas ini menggunakan ada kata sebab, karena, dan sehingga. Jadi banyak dimasukkan dalam teks negosiasi untuk memperkuat penawaran. Ini, paham ya? Kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang keempat, menggunakan kalimat berita atau deklaratif. Kalau dalam kalimat deklaratif, berita ini ya berarti sifatnya itu menginformasikan, memberikan informasi. Kemudian ada kalimat tanya atau interrogatif. Di dalam kalimat tanya di sini sifatnya untuk menanyakan sesuatu, entah itu barang ataupun jasa. Dan kalimat perintah, imperatif. Jadi kalimat yang tujuannya untuk memerintah. Jadi hampir berimbang dalam penggunaannya. Karena hal tersebut terkait dengan bentuk negosiasi yang berupa percakapan sehari-hari. Sehingga ketiga jenis kalimat tersebut mungkin muncul secara bergantian. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Hal ini banyak terkait dengan fungsi negosiasi itu, yaitu untuk menyatakan kepentingan dan mengkompromikannya dengan mitra bicara. Oleh karena itu, akan banyak kalimat yang menyatakan mak tersebut, yang ditandai oleh
penggunaan kata-kata seperti contohnya mohon, boleh, minta, harap, mudah-mudahan. Seperti itu ya. Yang berikutnya masih seputar kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi dalam kaidah kebahasaan ini biasanya digunakan dalam teks negosiasi. Jadi selain yang tadi di awal ada juga kaidah kebahasaan yang lain, diantaranya satu, menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Jadi di dalam ungkapan persuasif ini bahasanya untuk membujuk. Kemudian yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Kemudian yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Kemudian yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Fakta itu ya hal-hal yang sifatnya nyata. Kemudian yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Alasan mengapa iya, kemudian mengapa tidak. Jadi silahkan kalian bisa meminta alasannya. Yang kesembilan itu jangan menyela argumen atau pendapat. Bisa dipahami ya. Jadi ada kaidah yang tadi di awal pertama dan kedua ini. Jadi yang biasanya dipakai ya ini yang kedua, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tadi yang saya sampaikan di awal juga perlu kalian pahami masing-masing ya. Dari informasi tadi di awal bisa saya simpulkan di sini ya siswa-siswi semuanya, bahwa teks negosiasi umumnya berupa percakapan antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Terdapat beberapa jenis kalimat yang sering digunakan dalam teks negosiasi. Nah, seperti apa? Ada kalimat logis, kalimat persuasif, kemudian kalimat bersyarat dan kalimat kausalitas. Seperti itu. Jadi apabila kalian belum bisa memahami informasi saya, silahkan kalian bisa buka dan simak kembali informasi dari saya dari awal sampai akhir, agar kalian nantinya bisa memahami seutuhnya. Baiklah siswa dan siswi semuanya, ada pepatah bijak buat kalian semuanya ya. Semoga bisa jadi bahan renungan, bisa sebagai bahan mungkin perbaikan untuk kalian. Seperti ini informasi pepatah bijaknya. Jika seseorang bepergian mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga. Semoga pepatah bijak ini bisa membuka jalan pikiran kalian untuk lebih baik lagi. Baiklah siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Apabila di antara kalian
masih ada yang belum bisa memahami informasinya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian buka kembali tayangan video dari saya, kemudian kalian simak kembali informasinya dari awal sampai akhir, sehingga nantinya kalian akan memahami informasi itu secara keseluruhan. Dan apabila ada yang belum bisa tersampaikan oleh saya dalam tayangan video kali ini, saya mohon maaf. Mungkin itu saja saya akhiri, dan semoga informasi saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.